في نعمه يكافئ مزيده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pimpinan ma'had, para guru, para masyayikh, para asatiz, dan yang saya cintai para santri, semoga dalam sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita pendek, saya langsung baca hadis aja ya. Mungkin hadis ini masyhur, cuma hadis ini ternyata ada kisahnya. Satu kali Qais bin Kathir, orang Madinah, sengaja keluar kota mencari sahabat Rasulullah. Siapa yang dia cari? Coba itu. Qais bin Kathir mencari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Qais bin Kathir mendengar bahwa ada seorang sahabat yang masih hidup tapi bukan di Madinah, tinggalnya di Damaskus. Damaskus itu sekarang kita sebut di negara Suriah. Apa nama negaranya? Jadi Saudi utaranya itu nama ada Suriah. Suriah itu diapit oleh Lebanon, Turki, Baghdad ya, Irak, kemudian ada Yordan, ada Saudi. Jadi ini negara sangat strategis dan jaraknya jauh dari Madinah. Kalau sekarang harus pakai paspor, dan dulu tidak ada pesawat. Dulu hanya pakai onta. Pakai apa? Tapi dia, Qais ibn Kathir, tetap melakukan rihlah perjalanan. Ini dikisahkan oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, dalam Sahih Tirmizi atau Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmizi. Biasa kita mendengarnya dengan kata Sunan At-Tirmizi. Lalu Qais bin Kathir mencari sampai di kota Damaskus. Dia cari-cari di mana ada sahabat Rasulullah bernama Abu siapa tadi? Abu Darda. Ternyata ketemu di situ seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu kalau di masa-masa belakangan mirip-mirip pengarang Ibnu Athaillah, pengarang hikam. Jadi kata-katanya penuh dengan hikmah. Pendek cerita, dulu tidak ada GPS. Atau GPS kan? Dulu nggak ada GPS. Cuma di zaman itu semua orang mengenal. Kalau ada sahabat Nabi, pasti semua sekota itu kenal. Oh, Abu Darda, kampung sebelah gitu. Maka dia cari, habislah waktu sekian minggu, sekian hari. Sampailah di tempat pengajiannya Abu Darda. Lalu Ibnu Katsir ini mengatakan, ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada engkau wahai Abu Darda dari kampung Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mendengar hadis-hadis Nabi yang pernah dulu engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tuka li hajatin. Aku datang bukan mau hajat, mau bisnis, mau kawin lagi. Karena perempuan dari Damaskus kulitnya lebih bening daripada perempuan yang ada di Mekah Madinah, lebih putih-putih. Kata beliau, saya datang bukan mau cari kawin, bukan mau cari akhwat, bukan mau cari santri putri, bukan. Ya, kayak kalian yang modus ya. Tapi betul-betul hanya ingin belajar. Kalau anak-anak muda sekarang ada namanya hijrah. Tahu hijrah nggak? Kalau kalian nggak perlu hijrah, udah bener kok agamanya. Mau hijrah apa lagi? Yang hijrah itu yang dulu pernah gelap, tapi ada yang pura-pura hijrah biar dapat ikhwan hijrah.
Yang akhwat pura-pura hijrah biar dapat ikhwan hijrah. Yang ikhwannya juga sama, pura-pura hijrah biar dapat akhwat hijrah. Akhirnya ketemulah orang pura-pura dengan yang pura-pura. Sama-sama di prank. Tahu di prank enggak? Seorang tabi'in ini, Qais bin Katsir, mengatakan, "Ma ji'tuka li hajatin." Aku datang murni pengen belajar. Maka Abu Darda mengatakan, memuji dia dengan membacakan hadis, "Wahai tuan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Hadisnya pasti sudah tahu. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Tapi kalimatnya beda dengan Sahih Bukhari. Kalau di Sahih Bukhari, "Sahhalallahu." Kalau di riwayat Imam Tirmizi, "Salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah." Siapa yang keluar, salik, suluk, menempuh jalan, ditinggalkan kampungnya, rumahnya, ditinggalkan hobinya main game, hobinya main-main. Betul nggak? Ini pada hobi main game kan? Wah, wajahnya suka main game kok ya. Suka nonton, kelihatan kok. Terus ditinggalkan itu. Untuk apa? Yaltamisu bihi ilman. Untuk mencari ilmu. Benar? Keluar dari rumah karena dipaksa bapak ibu ya? Enggak kan? Kalau yang enggak, perkuatkan ya. Kalau yang tadi karena dipaksa orang tua, sekarang luruskan niatnya. Bukan lagi karena dipaksa orang tua. Coba kalau kalian nih, seumur kalian main game, seumur kalian banyak nonton, nanti segede saya jadi apa? Mau jadi apa? Mau ngelawan Dajjal? Mau ngelawan siapa? Ngelawan Dajjal pakai game nggak bisa, ya. Maka mumpung masih bisa diukir tuh kolbunya. Kolbu kita ini kalau masih muda itu ngukirnya seperti ngukir kayu atau ngukir batu, dia tahan lama. Tapi kalau sudah tua agak susah. Diukir kayak nukir di atas air. Habis dibuat nutup lagi deh, hilang lagi deh. Maka Nabi mengatakan, kata Abu Darda, siapa yang suluk menempuh jalan mencari ilmu karena Allah, Allah akan salaka, Allah akan perjalankan dia, tempuhkan jalan bagi dia untuk menuju surga. Jadi sedekat apa kita ke dalam surga, setinggi apa makom di dalam surga, sebanyak mana ilmu yang diambil. Ya. Masuk surga susah atau mudah? Hah? Susah atau mudah? Susah. Wah, salah doktrin kalian. Masuk surga itu mudah kalau mengerti isi surga. Orang tuanya pada kerja kan? Kerja susah gak? Tapi kenapa orang tua kita keasikan bekerja? Karena dia tahu hasil kerjaan. Maka orang tua kita cinta dengan pekerjaannya, sehingga tidak terasa berangkat pagi pulang sore. Orang dagang juga begitu, sama. Kalau sudah cinta dengan ilmu, tidak ada lagi susahnya masuk surga. Masuk surga itu seperti tersenyum, gak susah-susah. Susah itu kalau di kolbunya tidak cinta kepada ilmu. Ya, jadi ilmu itu adalah mutiara-mutiara surga. Dapat satu ilmu sama dengan dapat satu coupling di surga. Gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kata Abu Darda, sesungguhnya orang alim yastaghfir lahu man fis samai wal ard. Orang-orang alim itu didoakan baik yang tinggal di langit ataupun di bumi. Yang di langit siapa? Malaikat. Yang di bumi siapa? Banyak manusia. Ada jin. Jin cuma jin muslim ya. Manusia beriman. Hewan. Coba
Di kolam-kolam itu ada ikan nggak? Di sungai ada ikan? Ah, itu masuk tuh. Ada kucing nggak ikut makan sama kalian? Oh, kalau kalian bisa dengar dia bicara, dia mendoakan kalian yang sedang makan dan belajar itu. Cuma nggak dengar kan? Karena kalau dengar kabur dari pesantren. Kata kalian nanti, waduh pesantrennya berhantu. Masa kucing bisa ngomong? Nanti ada masanya orang-orang beriman diizinkan Allah berbicara dengan alam. Bisa bicara sama pohon, bisa bicara dengan ikan, dengan hewan, bisa semua. Tapi nanti ya, sekarang belum. Kalau iya nanti nggak mau ngaji. Ah, ustadznya juga bisa ngomong, aku bisa ngomong. Kan jadi nggak seru ya. Dan di situ disebutkan hatal hitan fil bahar. Bahkan ikan di laut itu minta ampun untuk orang yang sedang belajar. Jadi kalian ini sadar atau tidak, namanya disebut-sebut oleh ikan, oleh hewan-hewan. Kutu masuk nggak kutu? Semua yang bernyawa pasti mendoakan orang yang belajar. Ya. Apalagi yang ngajar, apalagi yang ngajar. Maka di hadis ini disebut alim. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Ya. Di riwayat yang lain itu ada tambahan, ya. Malaikat itu menyebarkan, membuka sayapnya, menaungi pangsang pelajar, santri, orang alim, ridha bima yatlub. Ini kita sering dengar hadisnya, karena ridha dengan apa yang dia cari. Di dalam surat Fatir misalnya disebutkan bahwa malaikat itu punya sayap, ada yang masna, dua di kanan, dua di kiri. Ada yang sulas, tiga di kanan, tiga di kiri. Ada yang empat, ada yang enam. Begitulah terus. Semakin banyak zikir malaikat itu, semakin banyak sayapnya. Dan malaikat yang paling banyak berzikir adalah Sayyidina Jibril alaihis salam. Maka Allah muliakan Sayyidina Jibril dengan sayap lebih dari 300 di kanan, 300 di kiri. Jadi Sayyidina Jibril satu sayapnya itu sudah pindahnya cepat kilat. Kalah jin, kalah iblis. Iblis punya sayap sebanyak Jibril, tapi sudah patah sayapnya karena Allah sudah melaknatnya. Ya. Itu malaikat semuanya yang bersayap itu mendoakan kalian. Gimana kira-kira? Dia kepakkan sayapnya sengaja untuk menghibur, menyenangkan hati para santri. Maka kalau adik-adik itu tulus kepada Allah, belajarnya penuh cinta, mencintai guru, mencintai pelajarannya, itu doanya akan ada mujarabnya. Mujarabnya gimana? Belajar 1, ngertinya 3. Belajar 3, bisa fahamnya 10. Itu ciri-cirinya tuh. Itu ciri-ciri orang yang dapat ketetesan doa malaikat. Ciri-cirinya itu ya. Berdasarkan hadis ini, maka sepatutnya kita berbangga jadi santri. Ya, sebanyak ini orang di muka bumi yang didoakan bukan orang yang main game, bukan yang banyak duit, tapi yang belajar. Ya, di saat kawan-kawan kalian sekarang lagi nonton, lagi main game, bener gak? Coba lagi musim libur, pulang, pasti main game. Saya jamin. Kalau nggak nge-game, YouTube, nggak YouTube nonton. Kalau nggak main, begitulah terus. Imam Nawawi yang menulis kitab Arba'in, ya, di sini belajar Arba'in, ya, belajar ya.
Beliau itu ketika kawan-kawannya main, nama kecil beliau Zakaria. Siapa nama kecilnya? Zakaria alias Nawawi kecil. Kalau kawan-kawannya main, dia coba main, tapi hati gelisah. Apa dalam batinnya? Malu khuliqtu lihaza. Aku tidak dicipta untuk main-main. Aku dicipta untuk ilmu. Ternyata kita belajar sifat 20. Salah satu sifat Allah adalah ilmu. Maka orang yang mempelajari ilmu, dia sedang memegang, mempelajari salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang gak dicari tahu namanya ama akhwat, ama banat, santri purti? Senang ya? Senang. Itu kita ini senang, narsis, dicari-cari orang, dikenal orang, kita senang. Allah maha senang jika nama dia dicari-cari, jika nama sifatnya dipelajari. Allah sangat senang, ya. Dan seperti yang kami sebutkan tadi, kita perlu berbangga. Kenapa? Di saat semua orang sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan pemilik dunia. Maka benarlah kata Nabi, kullu ma fid dunya mal'un wa mal'unun fiha. Semua yang di dunia itu terlaknat, terbuang, dan semua yang di dalamnya terlaknat dan terbuang, kecuali beberapa hal. Zikrullah, ya. Apalagi silaturrahim, majlis ilmu, ya, al-alim wal muta'alim, ya. Orang-orang yang belajar ilmu. Jadi majlis kita ini bukan majlis yang mal'un. Lawan dari mal'un marhum, marhamah. Apa arti marhamah? Yang dirahmati. Mal'un yang dilaknat. Oleh karena itu malaikat, kalau ada orang ngaji, belajar, baca kitab kah, baca tafsir kah, baca hadis, itu malaikat doa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah sayangi orang ini. Senang gak kalian dapat kabar itu? Ya, di saat orang tua kita susah di rumah, kita didoakan. Itu yang dapat doa bukan hanya kalian, berikut orang tuanya, berikut gurunya, berikut bahkan yang masak, yang nyuci, dapat semua. Ini santri sekarang nyuci nggak Ustaz? Nyuci ya, alhamdulillah masih. Kalau zaman kita dulu kan nyuci sendiri, masak sendiri. Sekarang masak dimasakin ya. Ya masih mending lah ya. Gak usah bawa ke laundry, cuci. Belajar dulu jadi orang sederhana. Saya sampai mahasiswa S1, saya masih nyuci sendiri. S2 sudah ada mesin cuci. Udah beda ceritanya, karena sudah ada pasangan, ya. Dia capek, kita taruh ke laundry. Sudah beda nasibnya, udah jadi guru saat itu. Tapi sebelum masa enak itu muncul, walaupun kalian di rumah nih orang kaya, di rumah nih anak sultan, gaya ya. Di sini jangan bawa-bawa itu. Di sini jadi santri. Di sini jadi murid dari guru kita. Ya. Cari perhatian di luar sana makruh, tapi cari perhatian guru itu sunnah. Ya, kalau guru senang sama kita, ilmu ngucur terus walaupun badung. Ya, badung-badungnya santri dirahmati, didoain malaikat. Kalian kalau badung, ya carilah biar guru seneng, pijit ke gurunya, ya. Bawainlah apa supaya ketutup badung kita. Tahu badung nggak? Nakal, ya? Kita ini susah diatur. Maka saya melihat santri-santri yang berkhidmat kepada gurunya, meskipun otaknya agak lelet dikit, agak loading, lola, tahu, kayaknya susah gitu. Tapi jika dia khidmat kepada gurunya, Allah berkahi hidupnya bahkan sampai mati.
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari datang ke Syekhana Khalil Bangkalan, Madura. Sampai di sana nggak disuruh ngaji, disuruh bertani. Terima nggak beliau? Terima. Karena murid di hadapan guru seperti budak, seperti jenazah, seperti orang udah mati sebenarnya. Filosofi ini dipakai oleh Ahlul Quran, maka jadi hafiz dia. Dipakai oleh hadis, maka mereka jadi muhaddisun. Dipakai oleh para sufi, maka mereka jadi wali Allah. Tapi biasanya yang dibuli ini para ahli zikir ini. Masa kita disebut sebagai bangkai, sebagai jenazah di depan guru? Oh, berarti dia nggak terima adabnya Ahlul Quran. Dalam kitab-kitab Adabul Quran, adab talibul ilmi, adab hamil Quran, itu disebutkan seorang murid di depan gurunya seperti jenazah di depan yang memandikannya. Terserah mau dibolak-balik apa, ya. Zaman sekarang udah nggak zamannya dipukul-pukul ya, Ustadz ya. Wah, udah zaman kami dulu disuruh dipukul, diguling-guling, push up satu tangan, ada dulu. Tapi kami nggak cengeng. Tulisan kita nggak benar, dilempar. Dulu begitu. Sekarang kalau kita begitu, orang tua santri ngamuk-ngamuk. Ya. Lah dia nggak pernah nyantri, ngurus-urus pesantren. Akhirnya mohon maaf, santri-santri sekarang manja-manja, ya. Cemen, tahu cemen nggak kalian? Nanti baru keluar dikit, selok sama jamaah tersinggung, karena nggak pernah dibanting-banting sama gurunya, mentalnya nggak pernah diadu-adu sama gurunya. Guru sekarang udah nggak enak, mau menghantam-hantam murid tuh udah nggak enak. Ya akhirnya adonan nggak bagus-bagus amat jadinya. Ya. Oleh karena itu, kalau ada program-program riyadhah Senin Kemis, ambil. Ya, ada program tahajud malam hari, ambil. Itu ganti daripada gambar-gambar masa lalu. Ya. Ada program khataman, ambil. Jadi kita capekkan badan ini, jiwa ini dengan cara berlatih sampai dia disiplin. Wa man at'aba nafsahu fi syababatihi. Ya. Siapa yang melatih dirinya, melelahkan nafsiahnya di waktu dia masih muda, ya, maka dia akan sampai kepada kemahiran, ya, sampai kepada puncak kesuksesan ketika dia tua. Orang kalau masa mudanya baca banyak, ngaji banyak, nanti ceramah kalau sudah dewasa nggak perlu pakai bahan, nggak perlu persiapan, mau kitab apa jadi buka boleh. Kalau dulu suka dibanting-banting sama gurunya, ya, bukan dibanting, dipukul-pukulin, dibuat dia disiplin. Ya. Terakhir saya sebutkan hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengatakan, min asyratis sa'ah, ciri-ciri kiamat sudah dekat, ayyukhbadal ilm, ketika ilmu dicabut. Para sahabat bertanya, maksudnya gimana tuh? Apa tiba-tiba kepala ustadz dicolek terus hilang ilmunya? Atau ada orang buka aurat lewat terus hilang ilmunya? Enggak. Ilmu dicabut biqabdil ulama, dengan banyaknya ulama yang meninggal. Benar gak banyak ulama yang meninggal? Tapi gak usah sedih. La takhafu wa la tahzanu. Katakan kepada Allah, katakan kepada umat, ya Rabb, jadikan kami pewaris ulama-ulama yang telah Engkau panggil. Wahai umat, tunggulah kami sedang belajar disiplin mendidik jiwa kami. Ya, saya doakan kita semua semoga menjadi ulama-ulama rabbani, ulama-ulama wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ya.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdalud doa alhamdulillah, doa yang paling tinggi adalah baca alhamdulillah atau surat al-Fatihah. Semoga dengan demikian Allah angkat derajat kita semua, Allah bukakan hati kita semua, ja'alana minal ulama wal awliya, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Habis ini masih ada acara, nggak usah salaman ya, cukup di hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.